Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pernyataan terkait dengan dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. SBY menegaskan pemerintahannya telah menindaklanjuti temuan dari tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir. Usai menyampaikan cuitan melalui akun Twitternya pada Minggu lalu, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menggelar jumpa pers terkait dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir di kediaman SBY di kawasan Cikeas, Jawa Barat. Dalam keterangannya, SBY menyatakan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan pemerintahannya dulu. SBY juga menegaskan pemerintahannya telah menindaklanjuti hasil TPF Munir. Berkaitan dengan tindak lanjut temuan dan rekomendasi TPF Munir, saya sebagai presiden waktu itu bertanggung jawab. Oleh karena itu, saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah langkah tindakan yang juga serius, yang sungguh-sungguh, utamanya dalam konteks penegakan hukum. Sementara itu, mantan Seskap Sudi Silalahi menyatakan bahwa naskah asli laporan akhir TPF Munir belum ditemukan. Dalam jumpa pers, Sudi menunjukkan salinan naskah laporan TPF. Rencananya, salinan laporan TPF akan diserahkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketika pihak kami sedang melakukan penelusuran atas keberadaan naskah laporan akhir TPF Munir tersebut, kami mendapatkan kopi naskah laporan TPF tersebut. Ini kopinya, dan setelah kami lakukan penelitian, termasuk melibatkan mantan ketua dan anggota TPF Munir, diyakini bahwa kopi ini sesuai dengan naskah aslinya. Kopi ini dari dokumen yang kami ulangi, kopi dari kopi ini akan kami kirim ke Bapak Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara. Namun sebelumnya pada 10 Oktober lalu, Kontras memenangkan gugatan di Komisi Informasi Pusat terhadap Sekretariat Negara agar pemerintah mempublikasikan laporan TPF kasus Munir. Namun Sekretariat Negara justru berdalih tidak memiliki laporan TPF Munir. Kemudian Presiden Joko Widodo memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mencari dokumen asli laporan TPF kasus Munir yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Eva Wondo, Ajat Hudianto, Metro TV. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan keterangan terkait dengan dokumen tim pencari fakta dari kasus Munir. Ya, SBY akan menggelar jumpa pers di Cikeas, Jawa Barat pada siang ini. Eva Wondo akan melaporkan informasi langsung dari kediaman SBY di Cikeas. Eva, bagaimana persiapan jelang jumpa pers SBY? Sumi, sudah dilakukan berbagai persiapan jelang jumpa pers yang nanti akan disampaikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa persiapannya yaitu di belakang saya sudah ada podium yang nanti akan menjadi tempat SBY menyatakan jumpa persnya. Kemudian juga kami memantau, Sumi, sejak pagi tadi awak media ini sudah menunggu dimulainya jumpa pers yang nanti akan disampaikan langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya konferensi pers ini akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, kawasan Cikeas, Jawa Barat. Sumi, sebelumnya SBY juga sudah menyatakan sikapnya melalui akun Twitternya yang dicuitkan pada hari Minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Oktober, menyatakan bahwa SBY terus memantau informasi yang berkembang di publik terkait dengan dokumen tim pencari fakta kasus Munir. Kemudian SBY juga menyatakan hingga saat ini terus mengumpulkan informasi yang nanti akan disampaikan rencananya siang hari ini di kediaman SBY kawasan Cikeas ini. Nanti SBY akan menyampaikan informasi terkait apa saja yang sudah dilakukan SBY dalam pemerintahannya terkait untuk pengusutan
kasus aktivis HAM Munir. Sumi. Eva, apa sebenarnya peran SBY dalam pengusutan kasus Munir? Sumi, Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 ini memiliki peran dalam pengusutan kasus Munir, yaitu setelah 4 bulan Munir meninggal dunia, tepatnya pada bulan September 2004, kemudian berselang 4 bulan pada bulan Desember 2004, ini SBY membentuk tim pencari fakta yang dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 111 tahun 2004. Kemudian berselang 6 bulan masa tugas habis tim pencari fakta tersebut, kemudian dihasilkan pokok-pokok temuan atau juga rekomendasi yang dikumpulkan menjadi dokumen tim pencari fakta. Kemudian tak berselang lama kasus Munir masuk ke persidangan, Sumi, dengan menjerat mantan pilot Garuda yaitu Polikarpus dan juga mantan Deputi 5 BIN yaitu Muhdi Purwo Prajono. Polikarpus kemudian dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan kemudian akhirnya bebas pada bulan November tahun 2014. Sementara itu untuk Muhdi yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Juni tahun 2008 dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepatnya pada tanggal 31 Desember 2008. Sampai pengadilan ini menjerat Polikarpus, namun ternyata otak di balik pembunuhan aktivis HAM Munir juga belum terkuak ke publik hingga saat ini. Kemudian Kontras bersama istri Munir, Suciwati, mendaftarkan gugatan atau permohonan sengketa informasi hasil temuan TPF kasus Munir ke Komisi Informasi Pusat, dan di tanggal 10 Oktober yang lalu ini Kontras memenangkan gugatan Sekretariat Negara agar pemerintah mengungkap ke publik mengenai dokumen hasil temuan dari tim pencari fakta terkait dengan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Namun justru beberapa hari setelah itu Sekretariat Negara berdalih tidak mempunyai dokumen tim pencari fakta atau dokumen tim pencari fakta dinyatakan hilang. Kini dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir masih menjadi misteri. Dan kemudian Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk mencari dokumen tim pencari fakta yang hingga saat ini belum jelas di mana keberadaannya. Sumi. Baik, terima kasih Eva Wondo untuk laporannya. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konferensi pers terkait kontroversi hilangnya naskah TPF Munir. SBY menyampaikan bahwa naskah asli TPF Munir hingga sekarang masih hilang. Dalam konferensi pers kali ini, SBY menghadirkan 5 orang pejabat yang turut terlibat dalam proses penyidikan kasus Munir. Mereka adalah mantan Menko Polhukam Joko Suyanto, mantan Kepala Bin Samsi Siregar, mantan Seskap Sudi Silalahi, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sodanuri, dan mantan Ketua TPF Munir, Brigjen Purnawirawan Marsudi Hanafi. Menurut juru bicara konferensi pers Sudi Silalahi, naskah asli temuan TPF Munir hingga saat ini masih tidak ditemukan. Sudi Silalahi menyatakan bahwa tim pencari fakta kasus Munir hanya memiliki naskah duplikat yang diberikan oleh tim TPF Munir pada Juni 2005 silam. Naskah yang diberikan berjumlah 6 eksemplar dan naskah pertama langsung diberikan kepada SBY. Sisa naskah diberikan pada pejabat terkait seperti Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, dan LSM. Berkaitan dengan tindak lanjut temuan dan rekomendasi, saya bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu di dalam menegakkan hukum kasus meninggalnya Munir, dan lebih khusus di dalam merespons dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi TPF Munir. Saudara-saudara, kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis
HAM Munir ini adalah kejahatan yang sangka Presiden Jokowi.